Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ratih Fahayana, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan penerapan teori restitusi yang kami lakukan terhadap membersamai masalah-masalah peserta didik yang ada di sekolah kami. Berikut adalah tayangan dan selamat menyaksikan. Siva, tadi pelajaran Bu Rati kok Bu Rati gak lihat Siva di kelas? Lagi ke toilet. Ke toilet selama itu sampai nggak ikut pelajaran Bu Rati. Ada apa sih sebenarnya? Ada masalah ya? Saya tuh emosi Bu sama temen-temen. Mereka tuh ya Bu, kalau waktunya piket atau waktunya jadwal mereka piket, mereka tuh nggak langsung tanggung jawab gitu loh Bu sama tanggung jawab mereka. Harusnya kan ya Bu, waktu emang harinya piket mereka piket. Contoh nih ya Bu ya, tadi tuh pelajarannya Bu Ruth. Bu Ruth dateng, papan kotor. Udah dibilangin, anak-anak dihapus papannya. Udah dibilangin Bu sama guru Bu Ruth. Tapi anak-anak pura-pura nggak tahu Bu. Itu udah sekali Bu. Ya udah, akhirnya saya yang maju Bu, karena nggak ada yang mau yang maju. Bahkan yang cowok pun nggak ada yang mau maju Bu. Ya udahlah Bu, udah saya masih nggak apa-apa lah. Itu pelajaran pertama Bu, masih pagi Bu, literally masih pagi. Terus udahlah ya Bu ya, saya kayak biarinlah namanya juga gitu. Terus ini serius ini Bu. Terus jam pelajaran kedua Bu, ekonomi. Udah ngitung lagi Bu. Ibu tahu kan kalau matematika itu selalu ada tulis-tulisan di papan kan Bu. Lagi-lagi Bu, disuruh Bu tadi sama Bu Agustin. Nggak ada yang maju Bu. Alasan saya udah emosi kan Bu, saya maju sama saya emosi Bu. Perhatiin ya Bu. Saya hapus Bu. Terus Udah kan Bu. Ya udah saya hapus kan Bu. Terus Bu Agustin kebetulan banget Bu ke toilet. Waktu saya ngomong kan anak, kan tuh gimana sih? Udah tahu jadwal piketnya, udah kasih jadwalnya, kenapa kan nggak ada tanggung jawab sama sekali? Saya emosi dong Bu. Saya sebutin namanya anak satu-satu itu Bu, yang hari itu piket Bu. Mereka jawabannya mereka gini, loh Syif, aku nggak tahu kalau hari ini aku piket. Gimana? Padahal udah saya share loh Bu. Harusnya kalau kayak gitu tuh ada inisiatif lah untuk membantu. Orang guru kayak nyuruh, bukan saya kok Bu. Tapi emang anak-anak itu saya nggak tahu loh Bu. Akhirnya saya emosi Bu, dan saya debat sama anak-anak. Dan akhirnya ya saya jadi bolos pelajarannya Ibu. Soalnya ya kalau saya terus-terusan di kelas itu rasanya emosi saya tuh makin membudak gitu loh Bu. Jadi saya butuh ketenangan. Saya butuh mendingan kepala saya gitu sih. baik. Jadi akhirnya karena Siva emosi sama teman-teman, akhirnya Siva bolos di pelajaran Bu Rati kan? Iya Bu. Ya wajar sih kalau misalnya Bu Rati jadi ketua kelas, terus satu kelas tidak ada yang mau mematuhi jadwal piket yang sudah Bu Rati buat, ya mungkin Bu Rati juga kesel, mungkin juga akan marah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau marahnya nggak usah berlebihan, ya kan? Bisa dikomunikasikan lagi dengan teman-teman. Apalagi sampai akhirnya Siva bolos di pelajaran Bu Rati. Akhirnya yang rugi siapa? Siva sendiri kan? Iya. Nah, dan kemudian tidak ikut pelajarannya Bu Rati, Siva marah-marah. Itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum sih. Belum? Kenapa belum? Mungkin ya Bu, saya nggak disiplin. Kenapa nggak disiplin? Soalnya saya ninggalin pelajaran Ibu. Terus juga saya jadinya nggak bertanggung jawab sebagai pelajar. Harusnya saya kan
ngehadirin pelajarannya ibu walaupun saya ada masalah apapun itu, karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai pelajar. Terus juga saya kurang kontrol diri. Harusnya kan apapun itu kalau mau didiskusikan pasti bakalan menemukan titik terangnya kan Bu, nggak harus dengan marah-marah. Mungkin karena itu sih Bu. Bagus, berarti sangat bangga kamu bisa berefleksi ya sejauh ini. Akhirnya sekarang Syifa tahu gitu, tidak semua yang Syifa lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas ya nak ya. Lah, tapi bagaimanapun kan ini sudah selesai ya, sudah terlanjur, masalahnya udah terjadi. Kira-kira apa sih yang ingin Syifa lakukan agar semuanya itu bisa diperbaiki dari kesalahan-kesalahan Syifa yang sudah Syifa lakukan? Mungkin saya bakalan mengevaluasi diri saya sendiri. Dan sebelum saya ngomong ke teman-teman saya dan saya diskusikan ke teman-teman saya, mungkin saya bakal introspeksi apakah tindakan saya itu ada yang salah atau mungkin saya terlalu seenaknya sendiri atau bagaimana Bu. Dan saya juga bakalan cari solusi terlebih dahulu, solusi supaya waktu kita diskusi bareng itu saya punya solusi buat mereka. Solusi yang saya punya seperti ini biar mereka juga bisa menerima pendapat saya. Dan saya juga bakalan mendengarkan mereka sih Bu, karena sepertinya jadwal kemarin itu saya buat karena terburu-burunya saya ya Bu, tanpa ada Diskusi pengetahuan dari mereka dan juga diskusi dari mereka. Makanya mereka nggak tahu dan ngerasa nggak terima Bu, karena itu semua bukan dari apa yang mereka inginkan gitu. Jadi itu sih Bu yang mungkin bakalan saya lakuin. Iya. Syifa berarti bangga sekali sama Syifa ya. Ternyata dari yang sudah kita lakukan, kita berefleksi dan akhirnya banyak sekali kan ternyata kesadaran yang sudah Syifa bangun gitu. Syifa kan ketua kelas, harusnya Syifa menjadi panutan teladan ya. Bu Rati sangat apresiasi apa yang sudah Syifa ungkapkan barusan, dan terkait dengan yang tadi sudah dilakukan Syifa, meninggalkan jam pelajaran Bu Rati harap Syifa tidak mengulangi lagi ya nak ya. Siap. Kita komitmen untuk jadi pribadi yang lebih baik ya. Sudah mungkin gitu aja karena jam istirahat juga sudah habis ya. Syifa semangat belajarnya. Kalau ada apa-apa kita komunikasi lagi ya. Oke. Saya balik dulu ya Bu. Iya, sayang. Makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sini duduk. Oke. Nafisa, Fitria, tahu nggak kenapa dipanggil Bu Rati ke sini? Nggak tahu. Tadi masih ingat nggak waktu pelajaran Bu Rati tegur Nafisa sama Fitria? Ya, karena tadi ya Bu, saya sama Fitria tidak fokus waktu pelajaran berarti. Itu tahu. Jadi Fitria sama Nafisa memang merasa tidak fokus ya waktu pelajaran Bu Rati? Iya ya. Nah, kira-kira kenapa sih nak? Ada masalah kalian? Atau sedang apa? Kalian diskusi tentang apa? Kemarin Fitria itu nonton drakor Bu. Terus saya penasaran. Akhirnya Fitria bercerita kepada saya. Drakor. Iya Bu. Oh, jadi kalian tadi itu waktu pelajaran Bu Rati, kalian bahas drakor, terus akhirnya nggak fokus sama pelajaran Bu Rati. Iya Bu, benar. Baik. Berarti di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Berarti juga suka kok sama drakor, gitu. Senang banget, gitu. Tapi apakah itu sudah sesuai kalau kalian membahas saat pelajaran berarti? Apa tidak sesuai? Tidak sesuai. Apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, karena kami tidak menghargai berarti.
tahu, berarti banyak sekali kan yang dirugikan tadi sebenarnya ya. Iya. Kalian juga rugi karena akhirnya kalian tidak fokus sama pelajaran, akhirnya nanti kalian bisa tertinggal gitu. Nah, kira-kira apa sih rencana kalian untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan? Kami meminta maaf kepada Berarti. Kalau minta maaf sama Bu Rati pasti sudah dimaafin sama Bu Rati dari tadi ya. Ya kan Nafisa sama Fitria, Bu Rati tahu kalau kalian anak baik ya. Iya. Terus selain minta maaf ke Bu Rati, kira-kira ada rencana lain? Berarti bisa ngasih tugas ke kita untuk mengerti pelajaran yang tadi kita tinggalkan, yang kami tidak fokus. Jadi ceritanya Nafisa sama Fitria mau minta tugas nih, bener? Iya, Ibu. Belajar ya, dikerjakan ya nanti ya. Baik, nanti berarti kasih tugas buat kalian ya. Nanti dipelajari lagi, kira-kira kalian tadi yang tidak paham yang mana, nanti diskusi lagi ke teman-teman atau berarti ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Janji ya, kalau ini tidak akan ulangi lagi. Bersedia? Pasti ya. Punya komitmen ya? Iya. Baik, karena ini sudah waktunya jam pulang juga, kalian segera berkemas ya. Terus kalau memang sudah tidak ada kegiatan, segera pulang. Kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, fokus sama belajar gitu ya nak ya. Iya, Ibu. Fitria sama Nafisa, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kalian ya nak ya. Iya. Oke, udah kita cek udah ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Rati karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Dengan demikian, masalah saya bisa terselesaikan dengan baik dan juga saya menjadi kepribadian yang lebih baik. Bu Rati, terima kasih sudah mengajari kami untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.